Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk diantaranya adalah nikmat umur kita disampaikan oleh Allah sampai tahun 2021, dan tentu saja nikmat iman serta taufik sehingga kita bisa melaksanakan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan sholat Jumat kali ini menjadi sholat Jumat yang khusyuk, diterima oleh Allah, dan bisa menjadi salah satu bekal kita ketika nanti kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas risalah yang dibawa kita alhamdulillah hari ini mendapatkan petunjuk kehidupan di dunia, dan insya Allah mudah-mudahan kita masuk surganya Allah di akhirat kelak. Kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un karena hari ini pandemi corona belum juga berakhir. Bahkan tadi pagi saya membaca instruksi gubernur untuk ada pembatasan kegiatan, termasuk diantaranya kegiatan ibadah semisal yang kita lakukan hari ini, bahwa maksimal hanya 50% dari kapasitas yang disediakan. Kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma jurna fi musibati fakhluf lana khairan minha. Kita mohon kepada Allah semoga musibah yang menimpa kita semua berbuah pahala untuk kita, dan semoga Allah gantikan dengan keadaan yang lebih baik. Allahumma amin. Setiap terjadi pergantian tahun, maka wajiblah buat kita kaum muslimin untuk bermuhasabah. Meskipun tahun Islam diukur dengan Hijriah, tetapi kita ketahui bersama bahwa di dunia ini ada Hijriah dan Masehi, dan kita baru saja melewati tahun Masehi yang menjadi perhitungan umur kita biasanya. Maka bergantinya tahun berarti berkurangnya umur kita. Artinya juga kesempatan kita untuk beramal berkurang 1 tahun. Karena sesungguhnya umur kita telah ditetapkan, hanya saja kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Tapi Rasulullah sudah berkali-kali menyampaikan kepada kita bahwa akmaru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umat kita antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum ma yajuz. Saya ulang berkali-kali ini untuk mengingatkan kita semua bahwa sedikit yang dilebihkan dari angka 70. Wa aqalluhum ma yajuz dzalik. Walaupun ada, sangat sedikit. Dan kadang-kadang setelah lewat masa itu kesehatan juga sudah tidak cukup mumpuni untuk mendukung ibadah-ibadah kita. Oleh karena itu kemungkinan besar umat ini antara 60 sampai 70 tahun saja. Andai sekarang kita sudah berumur 55 tahun, 60 tahun bahkan, berarti sudah sangat dekat waktu beramal kita untuk berakhir. Oleh karena itu, saya hari ini mencoba mengingatkan kepada diri saya pribadi secara khusus dan kaum muslimin yang hadir di Jumat kali ini, bahwa di antara satu dari 6 rukun iman kita adalah meyakini tentang adanya hari kiamat. Hari ini kita masih bisa merasakan perpindahan tahun dari 2020 ke 2021. Tapi akan ada masa di mana tahun tidak lagi berganti. Itulah tahun terakhir yang kita sebut sebagai hari kiamat. Kenapa disebut hari kiamat? Karena hari itu nanti kita berdiri, qiyam. Kita berdiri lama menunggu Allah datang untuk mengadili kita atas semua perbuatan yang kita lakukan hari ini.
Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan setidaknya ada 20 nama terkait dengan hari kiamat. Ada sekitar 20 nama. Berarti ada 19 nama lain selain Al-Qiyamah. Di antaranya adalah Darul Qaror, atau sering disebut dengan tempat kembali. Allah berfirman di dalam surah Ghafir ayat 29, Ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhil hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu mataun, hanya kesenangan yang sesaat, wal akhirata, dan akhirat itu adalah darul qaror, tempat kita kembali yang sesungguhnya. Itulah mengapa di awal tadi saya sampaikan bahwa kita di dunia ini hanya 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Tempat kembali kita adalah darul qaror, maka nama lain hari kiamat adalah darul qaror. Juga disebutkan oleh Allah bahwa nama lain hari kiamat adalah as-sa'ah. As-sa'ah artinya hari yang pasti datang, yang kedatangannya tak terduga-duga. Karena tidak satupun makhluk di dunia ini mengetahui kapan hari kiamat datang, hatta Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi ketika kita mengetahui akan datangnya kepastiannya hari kiamat, Rasulullah menyampaikan kepada kita apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari itu. Hari-hari ini kita mendapatkan kabar kematian hampir setiap hari. Di grup Facebook UGM yang saya ikuti, hampir setiap hari ada pengumuman orang meninggal, hampir setiap hari, karena COVID atau selainnya. Kalau dulu mungkin kita mendengar kematian terkesan jarang-jarang, karena sekarang diumumkan setiap hari, rasanya kematian menjadi begitu dekat. Oleh karena itu mengingat hari kiamat menjadi sangat penting. Hari kiamat juga disebut sebagai as-sakhah. Idza ja'atis sakhah. Sakhah artinya hari di mana ditiupkannya sangkakala yang sangat memekikkan telinga, yang kemudian menjadi hari akhir, kemudian kita mati seluruhnya. Kemudian hari kiamat juga disebut dengan at-tamatul kubur. Hari yang disebut sebagai hari bencana besar, at-tamatul kubur. Karena hari itu tidak satupun makhluk selamat, semuanya mendapatkan bencana, tak terkecuali. Kemudian hari kiamat juga disebut hari berbangkit. Nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita buat hari ini. Nah, yang menjadi pembahasan saya kali ini adalah nama hari kiamat Al-Hasrah. Al-Hasrah artinya hari penyesalan. Kita sering mendengar dalam Al-Quran, ya laitani, seandainya, itu bentuk penyesalan, dan itu diucapkan di hari itu, di hari ketika kita dibangkitkan. Banyak orang yang mengatakan, seandainya saya dulu ketika hidup. Hari ini buat kita sekarang berarti. Seandainya dulu ketika saya hidup saya mengikuti Rasulullah. Seandainya saya dulu ketika hidup tidak memilih teman-teman yang melalaikan. Seandainya bukan karena urusan dunia yang melalaikan, kemudian saya menggadaikan urusan akhiratku. Saat itu semuanya mengatakan ya laitani, tak terkecuali orang muslim sekalipun. Orang-orang non-muslim mengatakan ya laitani seandainya, karena mereka jelas masuk neraka jahanam, hum fiha khalidun. Sementara orang-orang muslim mengatakan ya laitani karena dia menyesal kenapa tidak begitu banyak yang dilakukan di dunia ini. Itulah mengapa hari kiamat disebut sebagai Al-Hasrah. Allah menyebutkan di dalam surah Maryam ayat 39, ketika Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kepada seluruh umat manusia, wa andirhum, kata Allah, wahai Muhammad, wa andirhum, berikan peringatan kepada mereka, yaumal hasrati, akan datangnya hari penyesalan, id qudiyal amru, hari di mana semua perkara diputuskan. Karena hari itu kita tahu kita masuk surga atau neraka. Id qudiyal amru, hari di mana kita diberitahu oleh Allah kita menjadi penduduk surga atau neraka. Wahum ghaflatin wahum la yu'minun, dan dalam keadaan mereka lalai dan tidak beriman di dunia. Itulah mengapa Al-Hasrah dikatakan hari penyesalan, karena penyesalan ini datangnya belakangan.
ketika sudah datang hari itu di mana penyesalan sudah tidak ada lagi artinya. Terkait dengan ayat ini, Rasulullah menyampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa yuja'u bil mauti yaumul qiyamati, didatangkan kematian di hari kiamat, al hayati kabsin amlah. Jadi di hari kiamat nanti kematian akan dijadikan dalam bentuk domba, kabsin amlah, domba yang berwarna putih, ada hitam-hitamnya. Kemudian fayuqafu baina al-jannah wan nar. Kemudian domba itu, domba yang menunjukkan kematian itu diletakkan antara surga dan neraka. Kemudian ketika sudah diletakkan, dipanggillah penduduk surga. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Hal ta'rifuna hada? Apakah engkau tahu siapa ini? Maka kemudian penduduk surga mengatakan, "Na'am." Ya, hada maut, ini kematian. Demikian juga kemudian diberitahukan kepada penduduk neraka, ya ahlan nar, bagi penduduk neraka, ata'rifuna hada? Apakah engkau tahu siapa ini, domba ini? Maka dikatakan, na'am, iya, saya tahu, hada maut, ini adalah kematian. Kemudian ketika sudah diberitahukan kedua penduduk itu, fayu'maru bihi fayutbah, maka domba itu kemudian disembelih sebagai petunjuk bahwa setelah hari itu tidak ada lagi kematian. Subhanallah. Maka penduduk surga berbahagia teramat sangat karena nikmat yang dia peroleh adalah selama-lamanya. Hum fiha khalidun. Sebaliknya penduduk neraka yang tadinya berharap akan ada akhir dari penyiksaan yang dia alami, dia menjadi sangat bersedih. Dalam riwayat ini dikatakan, seandainya bukan karena Allah telah menetapkan keabadian untuk mereka, maka mereka akan mati karena kebahagiaannya. Kaget saking bahagianya akan meninggal. Sebaliknya penduduk neraka, dalam riwayat lain dikatakan, seandainya bukan karena Allah telah menetapkan keabadian untuk mereka, maka niscaya penduduk neraka akan mati karena kaget, karena saking sedihnya. Sayangnya hari itu hanyalah hari penyesalan saja. Allah sebutkan di dalam beberapa ayat terkait dengan ini. Ketika penduduk neraka didatangkan kepada neraka dan berhenti sejenak sebelum dimasukkan, mereka mengatakan, ya laitana, seandainya saya dulu beriman kepadamu ya Allah, seandainya saya dulu tidak mendustakan ayat-ayatmu ya Allah. Sekali lagi, seandainya. Maka dikatakan al-hasra, hari penyesalan. Mudah-mudahan kita yang masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, sehingga termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan sisa waktu umur kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk masuk ke surganya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa na'afani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna, dan jangan sekali-kali kita meninggal illa kecuali wa antum, panjenengan semua muslimun sebagai seorang muslim. Di khutbah kedua ini saya menyampaikan sekali lagi terkait dengan hari kiamat. Sungguh hari itu adalah hari di mana kita akan menemukan diri kita menyesali walaupun kita orang beriman. Kita lihat di dalam surah Al-Fajr ayat 23-24 misalnya. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya lataini qaddamtu li hayati. Ketika didatangkan neraka jahanam kepada mereka, kemudian mereka mengingat semua yang mereka lakukan di dunia ini tak terkecuali, sayangnya ingatan mereka sudah tidak bermanfaat lagi, dan mereka semua mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati.
duh seandainya dulu saya berbuat kebajikan untuk persiapan hari ini. Hari itu maksudnya di akhirat. Siapa yang mengucapkan yaqulu ya latani qaddamtu li hayati? Ibnu Katsir rahimahullah taala menyampaikan adalah orang-orang kafir yang di neraka jahanam selama-lamanya. Adalah orang-orang muslim yang fasik, orang muslim tapi tidak melaksanakan segala sesuatu terkait dengan peringatan Allah. Mereka mengatakan, mengapa dulu saya tinggalkan sholat, mengapa dulu saya tidak bersedekah, mengapa dulu saya tidak sayang sama istri, mengapa dan mengapa yang lain. Sementara orang-orang beriman, ahli tahajud, orang yang sangat sayang kepada orang tua, mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya saya dulu berbuat baik untuk persiapan hari ini, karena mereka merasa, iya dulu saya tahajud, kenapa enggak lebih panjang waktunya? Iya, saya melaksanakan sholat 5 waktu, kenapa tidak khusyuk melaksanakannya? Iya, mereka yang lain melaksanakan rawatib, mengapa saya tidak? Ini yang dikatakan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah, setelah ini kita diberi taufik oleh Allah untuk diberi energi agar terus beribadah hanya kepada Allah saja. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa li tambil qati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyil asqam. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.